Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Chelsea telah melepaskan tawaran 112 juta euro untuk mendatangkan Federico Valverde. Sementara timnas Argentina dikabarkan akan menurunkan pemain cadangan di laga menghadapi Indonesia. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan playoff Serie A. Ada Spezia yang dipastikan terdegradasi usai menelan kekalahan atas Hellas Verona dengan skor 1-3. Sedangkan Cagliari dipastikan promosi ke Serie A setelah menang dramatis atas Bari dengan keunggulan tipis 0-1. Spezia harus menelan kekalahan di pertandingan playoff degradasi Serie A menghadapi Hellas Verona. Dalam laga tersebut, skuad Aquiloti kalah dengan skor akhir 1-3. Marco David Faraoni membuka keunggulan lewat gol cepatnya saat laga baru berjalan 5 menit. Lalu Spezia berhasil membalas melalui Ethan Ampadu di menit ke-15. Kemenangan skuad Giallo Blu dipastikan oleh brace dari Khairil Ngonge di menit ke-26 dan 38. Hasil ini membuat skuad asuhan Leonardo Semplici terdegradasi ke Serie B. Cagliari berhasil meraih kemenangan di laga playoff promosi Serie B saat berhadapan dengan Bari. Pasukan Claudio Ranieri berhasil menang dengan skor tipis 0-1. Pertandingan berjalan sengit di 90 menit tanpa terjadinya satu gol pun. Beruntung di extra time Leonardo Pavoletti berhasil melesakkan satu gol secara dramatis. Hasil ini membuat skuad Rossoblu berhasil menjadi tim terakhir yang lolos Serie A. Mereka menyusul Frosinone dan Genoa yang terlebih dahulu memastikan slot lewat jalur reguler. Aston Villa dikabarkan akan menjadi pelabuhan baru Alex Oxlade-Chamberlain. Sebelumnya Liverpool telah memutuskan untuk melepas sang pemain di sisa kontraknya saat ini. Kontrak pemain asal Inggris itu pun berakhir pada akhir bulan Juni ini. Dikutip dari media Talksport, peluang Aston Villa mendapatkan tanda tangan Chamberlain terbuka cukup lebar. Sebab sang pelatih Unai Emery sangat menginginkan jasa pemain 29 tahun ini. Apalagi manajemen The Villa bisa mendapatkan tanda tangannya secara gratis. Kita beralih ke kabar rumor nih guys, ada Liverpool yang berniat untuk mendatangkan James Ward-Prowse dengan mengajukan tawaran sebesar 25 juta euro. Masih dari kabar rumor klub Inggris, ada Pep Guardiola yang meminta Joao Cancelo untuk nggak kembali ke Manchester City. Liverpool sedang gencar-gencarnya mencari amunisi baru di sektor lini tengah. Sebelumnya skuad The Reds sudah meresmikan Alexis Mac Allister yang didatangkan dari Brighton. Kini skuad asuhan Jurgen Klopp berminat untuk merekrut James Ward-Prowse di musim panas. Pemain asal Inggris ini dipagari dengan mahar 50 juta euro atau 800 miliar rupiah. Namun Liverpool akan mencoba memberikan tawaran setengah harga yakni 25 juta euro. Apalagi kans mereka untuk mendatangkan sang pemain sangat terbuka lebar. Pemain 28 tahun ini masih memiliki keinginan untuk bermain di Premier League. Sebab Southampton musim depan harus bermain di Championship setelah gagal bersaing di kasta teratas. Pep Guardiola mendesak manajemen Manchester City untuk segera mendepak Joao Cancelo. Guardiola merasa geram dengan sikap yang dilakukan oleh pemain Portugal tersebut. Pasalnya Cancelo dianggap nggak pernah mendengarkan instruksi dari sang pelatih. Guardiola menyebut jika sang pemain selalu menggunakan earphone selama sesi latihan berlangsung. Oleh sebab itulah Guardiola meminjamkan Cancelo ke raksasa Bundesliga Bayern Munchen. Di sisi lain, manajemen The Citizens berminat untuk menjual sang pemain di akhir musim. Manchester United berencana untuk mendatangkan Jordan Pickford untuk menggantikan posisi David De Gea. Masih dari kabar seputaran Red Devil, mereka disebut telah mencapai kesepakatan untuk menggait Mason Mount dari Chelsea. David De Gea sukses menyabet gelar Golden Glove Premier League musim ini. Meski begitu, kiper asal Spanyol ini kerap melakukan blunder fatal yang merugikan skuadnya sendiri. Maka dari itu, skuad Setan Merah sedang mencari pesaing untuk mengantisipasi performa De Gea yang angin-anginan. Rumornya The Red Devil tertarik dengan Jordan Pickford. Penjaga gawang timnas Inggris ini dianggap sebagai kiper yang sepadan dengan De Gea. Namun skuad asuhan Erik ten Hag ini harus menyiapkan dana besar untuk memboyongnya. Alasannya Pickford masih menyisakan kontrak 4 tahun hingga tahun 2027 di Everton. Selain itu Chelsea juga sangat berminat untuk mengamankan jasanya di musim panas ini.
Mason Mount dikabarkan telah mencapai kesepakatan pribadi dengan Manchester United. Setan Merah mampu mengungguli Arsenal dan Liverpool dalam perburuan sang gelandang. Dikutip dari media Mirror, manajemen Chelsea sudah mengikhlaskan kepergian Mount ke Old Trafford. Alasannya mereka nggak ingin kehilangan sang pemain secara gratis. Kontrak Mount di Stamford Bridge sendiri tinggal menyisakan selama 1 tahun. Dengan begitu, Mount pun akan menjadi rekrutan pertama The Red Devil di musim ini. Next, ada Chelsea yang dikabarkan telah mengajukan tawaran sebesar 112 juta euro untuk mendatangkan Federico Valverde dari Real Madrid. Sementara Newcastle United berniat untuk meminjam Harry Maguire namun mendapat penolakan dari Manchester United. Real Madrid baru saja meresmikan transfer Jude Bellingham dengan biaya 103 juta euro. Transfer tersebut membuat Federico Valverde terancam kehilangan tempatnya di skuad El Real. Manajemen Los Blancos kabarnya siap melepas pemain asal Uruguay itu. Salah satu yang tertarik ada Chelsea yang siap menyodorkan mahar besar untuk memboyong Valverde. Bahkan skuad The Blues siap membayar sebesar 112 juta euro atau 1,7 triliun rupiah. Seandainya gabung, dia akan memecahkan transfer pemain termahal yang dijual Los Blancos. Newcastle United berminat untuk menampung Harry Maguire yang ingin didepak oleh Manchester United. Manajemen The Magpies sendiri tertarik untuk mengontrak Maguire selama 1 musim. Masa depan Maguire memang masih belum menemui kepastian bersama The Red Devil. Apalagi manajemen Setan Merah berniat untuk mendatangkan Kim Min-jae di musim panas ini. Dikutip dari Daily Mail, niat The Magpies meminjam Maguire dipastikan pupus. Pasalnya Setan Merah baru akan melepas sang bek secara permanen. Declan Rice telah menentukan masa depannya dengan lebih memilih untuk bergabung ke Arsenal. Berbeda dengan Luka Modric yang berubah pikiran untuk menyusul Karim Benzema dengan hengkang dari Real Madrid dan berkarir di Arab Saudi. Declan Rice dikabarkan sudah menentukan masa depannya usai memutuskan hengkang dari West Ham United. Pemain 24 tahun itu memilih untuk merapat ke Arsenal. Dilansir dari The Sun, manajemen The Hammers sudah mematok harga sang pemain sebesar 116 juta euro. Sayangnya Arsenal bersedia menebus Rice sebesar 105 juta euro saja. Untuk memuluskan transfer ini, West Ham United ingin menyertakan Emil Smith-Rowe sebagai alat pertukaran. Luka Modric baru saja memperpanjang kontraknya hingga tahun 2024 beberapa waktu yang lalu. Pemain asal Kroasia ini ingin menghabiskan 1 tahun lagi bersama skuad Los Blancos. Itu sebagai ucapan terima kasih Modric atas kebaikan Real Madrid kepadanya selama ini. Namun baru-baru ini tersiar kabar kalau pemain 37 tahun ini berkeinginan main di Arab Saudi. Menurut laporan dari KOP, pertimbangan tersebut merupakan opsi yang realistis bagi Modric. Padahal sebelum ini ex-Tottenham Hotspur ini sudah menolak tawaran dari Al Nassr. Seandainya terwujud, ada 4 klub pilihan yang bisa menjadi destinasi Modric di Saudi Pro League. Mulai dari Al Nassr, Al Hilal, Al Ahly hingga klub yang dibela Karim Benzema yakni Al Ittihad. Florentino Perez menyebut Real Madrid akan mendatangkan Kylian Mbappe di tahun 2024. Masih dari kabar Los Blancos nih, rumor-rumornya mereka akan memberikan nomor punggung 7 kepada pemain anyarnya yakni Jude Bellingham. Kabar mengejutkan datang dari Presiden Real Madrid yakni Florentino Perez. Dia membocorkan rencana kepada para penggemar terkait transfer Kylian Mbappe. Saat itu para penggemar meminta Perez untuk mendatangkan Mbappe. Perez pun menjawab jika transfer ini nggak akan terrealisasi di tahun ini melainkan di tahun depan. Dengan begitu Real Madrid bisa mendatangkan penyerang Perancis itu secara gratis. Pasalnya kontrak Mbappe bersama PSG berakhir di tahun 2024. Real Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan gelandang Borussia Dortmund yakni Jude Bellingham. Akan tapi hingga saat ini El Real nggak kunjung untuk meresmikannya. Meskipun begitu, manajemen Los Blancos berencana memberikan nomor punggung 7 kepada Bellingham. Nomor ini dianggap keramat oleh Real Madrid. Pasalnya nomor punggung ini pernah diperkuat beberapa legenda hebat seperti Raul Gonzalez dan Cristiano Ronaldo. Nomor punggung 7 sendiri telah kosong sejak kepergian Eden Hazard. UEFA resmi menobatkan Rodri sebagai pemain terbaik di Liga Champions musim 2022-2023. Pemain asal Spanyol ini tampil gemilang di partai final menghadapi Inter Milan kemarin. Rodri pun menjadi pemain krusial dengan mampu menjadi penyelamat Manchester City.
Saat itu dia mencetak satu-satunya gol dan membawa The Citizens menjuarai trofi pertamanya. Selain Rodri, UEFA juga menobatkan Khvicha Kvaratskhelia sebagai pemain muda terbaik. Penyerang Napoli itu mencuri perhatian dengan torehan 2 gol dan 4 assist di Liga Champions musim ini. Berita selanjutnya, UEFA merilis starting line-up terbaik Liga Champions di mana Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik. Di kabar penutupnya, ada timnas Argentina yang dirumorkan akan menurunkan pemain cadangan di laga menghadapi timnas Indonesia. UEFA telah merilis starting line-up terbaik Liga Champions musim 2022-2023. Dalam starting line-up tersebut, Manchester City menjadi penyumbang pemain terbanyak. Skuad The Citizens tercatat menyumbangkan 7 pemain mereka ke dalam skuad, mulai dari Ruben Dias, Kyle Walker, Rodri, Kevin De Bruyne, John Stones, Bernardo Silva, hingga Erling Haaland. Sedangkan 4 pemain sisanya disumbangkan oleh Real Madrid dan Inter Milan. Untuk Real Madrid, mereka menyumbangkan 2 pemain terbaik seperti Vinicius Junior dan Thibaut Courtois. Sementara untuk Inter Milan juga menyumbangkan 2 bek mereka ke dalam starting line-up, mulai dari Federico Di Marco hingga Alessandro Bastoni. AS Roma mengumumkan kalau mereka resmi mendatangkan Houssem Aouar dari Olympique Lyon. Pemain 24 tahun ini didatangkan dengan gratis dan dikontrak hingga 2028 nanti. Gelandang Aljazair ini diproyeksikan untuk memperkuat kedalaman skuad musim depan. Sebab di musim ini skuad Giallorossi gagal mencapai target untuk menembus 4 besar Serie A. Di sisi lain ini sekaligus mengubur mimpi tim besar lain yang menginginkan jasanya. Khususnya AC Milan yang sebelumnya dikabarkan sudah mencapai kesepakatan dengan sang pemain. Lionel Scaloni telah memberitahukan jika dirinya nggak menjamin Lionel Messi bisa turun di Copa America 2024. Kabar tersebut disampaikan langsung melalui wawancara oleh Media Ole. Dalam wawancaranya itu, Scaloni menyebut Messi nggak masuk ke dalam rencananya. Namun dia juga nggak menutup kemungkinan untuk memasukkan La Pulga ke dalam skuad. Scaloni menambahkan jika saat ini Messi merasa bahagia membela timnas Argentina. Apalagi dia baru saja memutuskan untuk pindah ke Inter Miami secara bebas transfer. Timnas Argentina dikabarkan gak akan menurunkan pemain inti mereka di laga menghadapi Indonesia. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh jurnalis kenamaan yaitu Gaston Edul. Jurnalis asal Argentina itu menyebut jika pemain inti mereka akan tampil di laga menghadapi Australia. Sedangkan menghadapi Indonesia, La Albiceleste turun dengan skuad cadangan. Dengan begitu, Lionel Messi berkemungkinan besar nggak akan bermain di laga kali ini. Hal tersebut dilakukan karena untuk merotasi pemain yang diboyong sebanyak 30 pemain. Kabar ini tentunya membuat para penggemar yang sudah membeli tiket merasa kecewa. Bahkan mereka meminta untuk mengembalikan tiket yang sudah dibeli. Hal itu terlihat di mana kata Rifan sempat trending di sosial media Twitter. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Feby Stallone dengan super thanks 35.000. Wah, makasih ya, katanya luar biasa Manchester City. Iya guys, kira-kira Manchester City bisa nggak ya mempertahankan gelar ini?